Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Jasmeri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, tahap 1, Universitas Negeri Surabaya. NIM 22001039 2109 777316. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Bandar Laksamana, Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hari ini Selasa, 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Sistem Pernapasan Manusia, submateri Gangguan-gangguan pada Sistem Pernapasan Manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan berikutnya demi memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, hari ini kalian dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua hari ini diberi keberkahan sehingga kita dapat belajar dengan tanpa ada kendala. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong sama si Indra Zebuah untuk siapkan kelasnya membaca doa. Siap, Bra. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, apa absen kalian terlebih dahulu? Audi Bakis, Hadir, Bu. Sesin Tripa, Safa Febriani, Hadir, Bu. Rehihana, Hadir, Bu. Indra Zebua. Alhamdulillah semuanya pada hari ini tidak ada yang berhalangan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Sebelumnya kalian semuanya sudah dalam keadaan yang rapi? Sudah tidak ada sampah di kelasnya, di sekitarnya. Kemudian alat-alat praktikum seperti yang sudah Ibu sampaikan sudah tersedia. Oke, nanti pada saat pembelajaran kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Nanti Ibu akan tampilkan kelompok-kelompoknya yang mana Ibu sudah sediakan di slide kita. Kemudian, nah untuk pertama-tama kita sudah jam ketiga di pelajaran hari ini, maka kita akan pupuk semangat kita terlebih dahulu. Ibu minta semuanya berdiri, nak. Seperti biasa, kita salam semangat terlebih dahulu. Oke, semangat pagi. Pagi. Belajar IPA? Bisa. Alhamdulillah, semoga dengan semangat kita dan yel-yel kita semua pelajaran dapat berlangsung dengan lancar pada hari ini. Semoga kalian dapat pelajaran yang bermakna dan menyenangkan pada hari ini. Oke, silakan duduk kembali. Dengan kita masuk ke pelajaran kita yang pertama, yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Ya, nah kemarin kita sudah belajar mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Oke, nah lihat gambarnya di depan saya. Ini gambar pelajaran kita minggu lalu. Apa yang kalian ketahui tentang sistem pernapasan? Joyce? Apa yang diketahui tentang sistem pernapasan, Joyce? Tempat masuknya udara melalui hidung ke sistem pernapasan yang lain. Oke, Joyce menyampaikan bahwa
Sistem pernapasan itu adalah proses masuknya udara sehingga masuk ke dalam sistem pernapasan lainnya. Oke, bagus. Kemudian organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan? Ibu minta tolong Audi. Apa yang diketahui Audi? Hidung, laring, paru-paru. Hidung, laring, paru-paru. Oke. Selanjutnya, siapa yang tahu lagi sistem pernapasan? Feby, apa yang diketahui lagi Feby? Selain yang disebutkan sama Audi tadi. Tenggorokan. Boleh. Kemudian yang lain? Ada nggak yang ingat alveolus? Brigita, tahu alveolus? Tahu? Kira-kira apa fungsi alveolus Brigita? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Pelajaran kita minggu lalu, alveolus bentuknya kecil-kecil pada cabang-cabang paru-paru. Apa fungsinya? Nggak ada yang ingat? Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, yaitu apa? Gas apa yang bertukar di dalam sistem pernapasan kita? Ya? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen dan karbon dioksida. Jadi, pertukarannya itu bagaimana? Kita menghirup apa? Udara. Apa yang diserap nanti? Gasnya apa yang diambil yang kita butuhkan? Oksigen. Kemudian yang dikeluarkan kembali apa? Karbon dioksida. Ada yang masih ingat mekanisme pernapasan ada dua? Apa? Ya? Inspirasi dan ekspirasi. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Oke, nah apa pelajaran kita pada hari ini? Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu nanti punya sebuah video dan juga punya sebuah masalah otentik yang terjadi di sekolah kita. Nah, apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video dan gambar tentang bahaya merokok. Kamu dapat mengaitkan bahaya rokok pada sistem pernapasan manusia dengan teliti. Kemudian, menggunakan pendekatan saintifik, kamu melakukan eksperimen nanti. Kemudian, yang kedua, kalian akan melakukan literasi bahan ajar. Nanti kalian akan Ibu berikan LKPD dan bahan ajar. Nah, kalian melakukan literasi di bahan ajar tersebut sambil mengisi LKPD-nya. Yang ketiga, kalian akan melakukan eksperimen, yaitu merancang percobaan bahwa merokok dapat merusak paru-paru dan mengaitkannya pada sistem pernapasan. Kemudian yang keempat, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian harus mampu mengkomunikasikan upaya-upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan dan melalui presentasi dan membuat poster digital untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan garis-garis besar kegiatan pembelajaran. Kalian akan mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian kalian akan mencari solusi dari permasalahan yang kalian ketemukan tersebut. Kemudian kalian memecahkan masalah terkait gangguan sistem pernapasan melalui eksperimen dan literasi nanti. Kemudian melakukan percobaan tentang bahaya merokok merusak paru. Selanjutnya, Ibu mengharapkan kalian memiliki sifat kritis, kemudian percaya diri, bersikap ilmiah, religius sudah pasti ya. Kemudian harus jujur, disiplin dan bekerja sama. Nah, aspek-aspek apa nanti akan dinilai? Nanti kalian secara individu dan secara berkelompok, Ibu akan melakukan penilaian yang terdiri dari penilaian sikap. Harus ada sikap jujur, disiplin, dan kerjasama. Kemudian juga selain itu kalian juga harus cakap iptek. Ya, iptek. Bisa menggunakan Android untuk proses
pembelajaran. Kemudian aspek pengetahuannya, kita akan melakukan pretest dan posttest melalui link Google Form. Ibu akan share nanti linknya di grup WA kelas kita. Anak-anak, kita akan melakukan pretest mengenai pelajaran kita pada hari ini. Silakan nak dikeluarkan handphonenya. Nanti ibu bagikan link pretestnya. Silakan mengisi pretestnya. Oke, sip. Masuk? Masuk? Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Mengirim jawabannya? Oke, kita lihat. Ini ada 17 yang sudah mengirimkan jawabannya. Kemudian ini, nah berarti masih ada yang jawabannya salah dari 17 orang. Yang lain mungkin gangguan jaringan ya? Oke, tidak masalah. Jadi dari 20 orang, 18 orang sudah mengirimkan. Nah berarti kita harus memperbaiki pembelajaran kita hari ini, post-test. Kita lanjutkan nanti dengan pembelajaran kita mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Oke? Oke, silakan ditutup kembali handphonenya. Nanti ibu berharap setelah pembelajaran kita nanti hasil post-testnya nanti dengan soal yang sama sudah menunjukkan hasil yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran kita. Nah, kita akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok praktikum. Nah, ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Seperti ini, diperhatikan. Setelah nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok, silakan mengambil alat praktikum yang ada di sebelah kanan ibu. Oke? Silakan. Oh, kalian sudah siapkan bahannya di atas meja? Sudah? Semuanya sudah tersedia dengan baik. Nah, kalian, ibu punya video orientasi masalah. Nah, nanti kita yang akan kita bahas adalah bahaya rokok. Nah, nanti dari kegiatan ini kita nanti akan menemukan masalah yang akan kita cari solusinya. Silakan nanti kalian perhatikan video ibu berikut. Nah, ini. Oke, silakan diperhatikan video orientasi masalah berikut. Viral di sosial media video yang memperlihatkan seorang siswi SMP merokok saat belajar tatap muka di kelas. Diduga kuat video tersebut berlokasi di daerah Sulawesi Utara, Manado, karena di video pertama ada tulisan Manado di ikat pinggang siswi tersebut. Juga terdengar sama percakapan mirip logat Manado. Parahnya, siswi tersebut merokok saat jam pelajaran sedang berlangsung. Sesekali siswi tersebut mengisap rokok saat sambil menoleh ke papan tulis. Belum diketahui di mana lokasi sekolah siswi yang merekam aksinya merokok di dalam kelas tersebut. Namun sangat disayangkan aksi yang dilakukan siswi tersebut. Itu tadi video orientasi masalah tentang adanya siswa yang merokok di kelas. Nah, sekarang kita akan mengambil orientasi masalah sekolah kita. Ibu punya data seperti ini. Nah, ini orientasi masalah di sekolah kita berdasarkan data dari bagian kesiswaan sekolahan kita bahwa ditemukan teman-teman kita yang sudah terjangkit kecanduan merokok. Nah, seperti ini. Pada bulan Agustus terdapat 4 kasus. Kemudian pada bulan Novembernya tahun pelajaran 2022-2023 itu sekitar 12 siswa. Kemudian pada Desembernya ada 5 siswa. Pada Februarinya ada 6 siswa, Aprilnya 9 siswa, Juninya 10 siswa, dan sehingga berjumlah di tahun pembelajaran
2022 dan 2023 ada sebanyak 46 ketemu yang merokok. Nah, dari 46 itu ada yang kejadiannya berulang. Kalau sudah berulang-ulang artinya apa? Apa? Sudah mulai kecanduan merokok. Nah, Ibu tanyakan, apakah merokok itu merupakan sesuatu hal yang baik atau tidak? Perilaku yang seperti itu termasuk yang bagaimana dalam kehidupan? Perilaku bagus atau enggak? Kenapa dikatakan tidak bagus? Nah, perilakunya menyimpang. Kemudian apa? Akibatnya apa? Bisa menimbulkan sesak napas. Sesak napasnya bisa bagi siapa saja? Bagi siapa saja, Sapi? Asap rokok itu bisa berbahaya bagi siapa saja? Bagi perokoknya sendiri, kemudian bagi orang-orang sekitarnya juga. Oke anak-anak, sekarang dari dua orientasi tadi melalui video dan permasalahan otentik yang terjadi di sekolah kita, kira-kira rumusan masalah apa yang dapat kita temukan dari permasalahan di atas? Kira-kira rumusan masalahnya apa? Yang pertama, Selfie, apa? Mengapa merokok dapat merusak kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan? Nah, kata Selfie, mengapa merokok itu dapat merusak kesehatan paru-paru dalam sistem pernapasan? Bisa nggak kira-kira jadi masalah? Bisa. Oke, kita jadikan rumusan masalah yang pertama. Oke, adakah yang menemukan permasalahan lain? Sesin, kira-kira apa Sesin rumusan masalah yang Sesin temukan? Apa saja kandungan rokok yang dapat merusak kesehatan sistem pernapasan? Nah, kira-kira kalau dia merusak sistem pernapasan berarti apa? Ada kandungan zat-zat yang berbahaya. Jadi rumusan masalah yang kedua ditemukan Sesin adalah apa saja? Ada lagi anak-anak kira-kira? Oke, Mutiara. Apa Mutiara? Upaya-upaya kita dalam mencegah bahaya merokok. Nah, bagaimana upaya-upaya kita menjaga diri dari bahaya merokok? Oke. Merokok. Nah, oke, kita sudah ketemu 3 masalah. Nanti silakan kalian Ibu minta untuk menentukan solusi dari masalah yang sudah kita rumuskan. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk tiap-tiap kelompok. Silakan nanti kalian melakukan literasi bersama-sama. Ada yang baca buku, ada yang baca bahan ajar dari Ibu, kemudian ada juga nanti yang boleh buka link dari yang Ibu kasih. Oke. Kelompok 1 dulu. Ini silakan. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Silakan dibuka LKPD-nya kemudian dibaca. Silakan baca, kalian dulu berdiskusi. Membaca LKPD-nya. Silakan dari lembar LKPD tersebut kalian melakukan percobaannya. Ibu akan melakukan penilaian kalian, baik penilaian pribadi maupun penilaian kelompok. Silakan, maskernya dipasang dulu, Nak. Ya, sebelum rokoknya dinyalakan, masker dipasang semuanya. Pindah. Dipencet Indra. Ah, kalau asapnya sudah penuh, Akan dibuka dulu tutupnya. Apa kebakar? udah Sapi. Udah. Kenapa ini sayang? Kalau udah habis, taruh di piringnya apa?
sudah dicatat hasil pengamatannya, kalau sudah silakan dibawa keluar. Sisa-sisa alat praktikumnya dibuang ke tong sampah. Nah, silakan diisi LKPD-nya, Nak. Diisi permasalahannya di situ, kemudian semua lembaran LKPD-nya persoalannya diisi. Boleh dibuka link yang tadi Ibu kasih sama kalian lewat grup WA tadi. Silakan dibuka. Masuk, Nak. Oke, boleh. Ini udah selesai, sayang? Oke. Ini sudah selesai, sayang? Udah, mana LKPD-nya? Oke. Nah, semua kelompok sudah menyelesaikan kegiatan pengisian LKPD-nya. Kemudian semuanya sudah hasil pengamatan dan pencarian kalian berdasarkan literatif sudah kalian pindahkan ke LKPD. Sudah? Kita bersiap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi hasil karya. Silakan maju kelompok 1. Kita udah boleh buka masker ya, Nak? Asap kita udah hilang. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengerjakan LKPD. Dan bahan-bahan yang terkandung dalam rokok yang kami temukan adalah pertama aseton, yang berdampak itu bisa mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua ada acrolein, dapat menyebabkan kanker dan merusak DNA tubuh. Dan yang ketiga, benzena, bisa merusak sumsum tulang dan dapat membahayakan organ reproduksi. Dan yang keempat terakhirnya adalah nikotin, efek candu karena menimbulkan rasa senang dan menaikkan tekanan darah. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, rokok dapat membahayakan bagi sistem pernapasan. Yang kedua, rokok mengandung zat yang berbahaya. Dan yang ketiga, rokok dapat menimbulkan beberapa faktor seperti menimbulkan gangguan kulit dan plak gigi. Yang kedua, anak peniru ulang seperti ayahnya seorang perokok aktif dan anaknya juga mengikutinya. Dan yang ketiga, anak tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Yang keempat, kecanduan hingga berperilaku negatif. Yang kelima, asma. Yang keenam, pneumonia. Yang ketujuh, bronkitis. Dan yang kedelapan, gangguan kecerdasan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan yaitu menjauhi asap rokok, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, memperbanyak minuman air putih, menghindari polusi yang berbahaya, merawat organ pernapasan, menjauhi orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok, dan yang terakhir rutin memeriksa ke dokter. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang lain tadi sudah disampaikan hasil diskusi oleh temannya Audi. Presentasi yang sangat bagus ya dan juga lengkap. Nah, jika ada yang mau kasih masukan, ada tambahan mungkin terhadap hasil diskusi dari kelompok 3, dipersilakan. Kelompok mana? Oke, kelompok 3 akan menambahkan, silakan Joyce. Untuk kelompok kami menambahkan upaya-upaya dalam menanggulangi bahaya merokok, yaitu menciptakan aktivitas-aktivitas positif seperti membentuk kelompok olahraga, kelompok baca, dan hobi-hobi lain yang lain. Oke, Audi tadi Joyce menambahkan seperti itu untuk mencegah upaya supaya kita tidak apa tadi Joyce? Upaya-upaya menanggulangi masalah merokoknya tadi ditambahkan oleh Joyce menciptakan aktivitas yang positif seperti buat klub olahraga, kemudian klub yang hobi yang sama, dan kemudian juga seperti kelompok baca. Bisa ditambahkan? Oke, itu tambahan dari kelompok 3. Yang lain sudah? Apa ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok 2? Jika tidak, kita akan ganti dengan kelompok selanjutnya.
Terima kasih kelompok 2, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Selanjutnya kelompok mana yang berani tampil pertama lagi? Oke, kelompok 4 sudah duluan. Oke, silakan selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahayanya merokok bagi sistem pernapasan. Bahan-bahan yang terkandung dalam rokok adalah karbon dioksida. Dampak bagi tubuh adalah pusing, mual, muntah, pingsan, karena CO dalam darah meningkat. 2. Nikotin. Dampak bagi tubuh manusia adalah efek candu karena menimbulkan rasa senang dalam menaikkan tekanan darah. 3. Tar. Bersifat karsinogenik atau memicu pertumbuhan sel kanker. Berdasarkan cobaan yang telah kami lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa merokok ini dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru, penyakit bronkitis, serta emfisema yang tergolong dalam penyakit paru obstruktif menahan atau TPO. 2. Asap rokok dapat mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya zat beracun dan bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan meningkatkan gejala asma, masalah paru-paru, infeksi, tenggorokan, dan mata. Dari kelompok kami yang mengucapkan terima kasih. Di sini ada yang bertanya. Oke, ini kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Kelompok 2, Brigita akan menambahkan hasil diskusi. Oke, Brigita silakan disampaikan. Kelompok kami menambahkan upaya-upaya dalam menanggulangi bahayanya merokok. Selalu mendekatkan diri dan memberi dukungan dan nasihat terhadap teman yang mulai kecanduan merokok. Juga selalu dekat dan terbuka dengan keluarga. Nah, ada tambahan juga upaya-upayanya, katanya harus selalu mendekatkan diri kepada teman-temannya yang mulai kita lihat kecanduan merokok. Kemudian diminta juga selalu mendekatkan diri dan terbuka sama keluarga. Seperti itu, Brigita. Oke, bisa diterima selfie. Oke, ada tambahan? Jika tidak, kita ucapkan terima kasih. Silakan menutup kelompok 4. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Oke, demikian tadi anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi dengan baik, semuanya tampil percaya diri. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Kira-kira kesimpulan pertama, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pertama? Silakan tunjuk tangan. Dari yang kalian baca tadi, dapat kita simpulkan apa saja yang pertama? Oke. Joyce duluan tunjuk tangan. Oke, apa kesimpulan pertama, Joyce? Banyak rokok dihisap, maka semakin banyak zat-zat yang menempel pada zat-zat yang berbahaya pada rokok tersebut. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan yang kedua? Audi tadi tunjuk tangan. Apa Audi? rokok bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker atau bisa pun kematian. Oke, katanya rokok bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Antara lain apa saja tadi? Bronkitis. Apa lagi? Emfisema, apalagi? Bagus, arteriosklerosis, apalagi? Kanker paru, bagus Brigita, apalagi? Pneumonia tadi juga ya. Nah, itu. Kemudian apalagi? Yang paling utama ada apa? Ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Apa saja itu? Ada tar yang berbahaya, ada. Oke, selanjutnya apa lagi? Karbon dioksida dan benzena, kemudian arsenik, ya semuanya itu adalah membahayakan baik bagi perokok maupun bagi orang yang di sekitarnya yang tidak merokok, yang terhisap asap rokoknya. Oke, kemudian apa lagi kesimpulan terakhir? Ada apa tadi? Ada upaya dalam menjaga sistem
pernapasan kita. Apa-apa saja? Menjauhi orang yang perokok aktif. Oke, Audi katanya menjauhi perokok aktif. Apa lagi? Rajin berolahraga. Apa lagi? Oke, memperbanyak minum air putih. Kemudian apa? Makan makanan bergizi. Oke, silakan apanya diaktifkan kembali. Nah, ini Ibu berikan lagi link untuk post test. Udah terkirim? Udah, silakan dikerjakan post testnya, Nak. Sudah 17 orang, sudah memberikan jawaban yang cukup bagus. Nah, kita akan lakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Setelah kita simpulkan, maka bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian dengan menentukan rumusan masalah, kemudian kita tentukan solusi. Apakah pelajaran itu menarik untuk kalian? Menarik? Apakah lebih mudah dipahami atau tidak? Lebih mudah dipahami? Oke, kira-kira dapat pembelajaran baru atau tidak? Dapat pembelajaran baru, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Nah, di awal tadi kita akan melakukan tindak lanjut. Kalian Ibu minta untuk membuat poster Canva. Jadi besok Ibu minta kalian sudah mengirimkan link Canva kalian mengenai gangguan upaya-upaya dalam mencegah bahaya merokok. Besok dikirim linknya ke grup WA kita yang tadi. Jam 8 pagi Ibu sudah menerima link dari hasil poster digital kalian dalam bentuk Canva. Kemudian nanti Ibu minta boleh kita print atau nanti kalian punya ide apa nanti terhadap itu? Ada punya ide? Kalau kita sudah punya poster Canva, kemudian kita print, kemudian apa yang kalian lakukan? Siapa yang punya ide? Coba tunjuk tangan sayang. Apa Audi? Tempel di mading sekolah, kata Audi. Ya, apalagi tindak lanjutnya kalau kita punya poster? Siapa punya ide? Joyce, apa idenya Joyce? Itu untuk ditempel di kamar sebagai pengingat untuk menjauhi asap rokok. Oke, kata Joyce, boleh juga ditempel di kamar, terutama bagi laki-laki ya, pengingat supaya kita jauh-jauh dari asap rokok. Di mana lagi sebaiknya kita menempel poster? Di setiap kelas, Bu. Di setiap kelas boleh. Di mana lagi? Di tempat umum, di tempat-tempat keramaian, tempat berkumpul. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak Ibu dikemas mejanya kembali. Kita bersiap untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Masih mejanya, kita bersiap untuk pulang. Ya, untuk menutup pelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong sama Audi untuk tutup pelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. What the heck? Tunggu dulu.